Selamat pagi Sobat Citra Bangsa, berjumpa lagi dengan saya Frankie Umbupada dalam acara Podcast Citra Bangsa. Dan pagi hari ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh ketiga anak yang luar biasa dari SDK Citra Bangsa beserta dengan satu guru pembimbing mereka. Mereka adalah peserta yang berhasil mendapatkan penghargaan dalam lomba GBMO Global Business Mathematics Olimpiade. Siapa saja mereka? Check it out. Baik, Alessandra, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Oke, sudah. Oke, Alessandra ini adalah salah satu peserta dalam lomba GBMO. Oke, Alessandra kemarin mendapatkan penghargaan apa? Silver. Silver Awards. Wow, luar biasa. Oke, hari ini Pak Frankie mau tanya, bagaimana perasaan Alessandra ketika mendapatkan penghargaan tersebut? Senang. Senang. Selain senang, apa lagi kira-kira? Bersyukur. Bersyukur. Oke, Alessandra sangat senang dan juga bersyukur atas penghargaan yang didapatkan. Oke, Alessandra, waktu Alessandra mempersiapkan diri waktu itu kira-kira Alessandra membutuhkan berapa lama waktu untuk persiapan? 2-3 minggu saja ya. Oke, lalu saat Alessandra beserta dengan guru dan juga teman-teman mempersiapkannya, bagaimana cara persiapannya? Kita nanti belajar. Setiap pagi kita datang ke sekolah untuk bimbingan dengan guru-guru. Oke, jadi belajar, datang ke sekolah untuk bimbingan bersama dengan guru-guru. Lalu saat kan sekarang kita lagi dalam kondisi pandemi COVID-19, apakah Alessandra dan teman-teman tetap menjaga protokol kesehatan atau bagaimana? Iya, tetap Mematuhi protokol kesehatan, memakai masker. Lalu juga saat belajar duduknya harus menjaga jarak. ya jaga jarak. Oke, lalu saat lomba dimulai waktu itu bagaimana? Proses lombanya bagaimana? Lombanya kita nanti dibantu guru-guru pada sebelum lomba untuk membuka website yang Iya. sudah dikirim melalui email. Oh Lalu ya. setelah itu kita menunggu sampai waktu lomba dan kita lomba dikerjakan sendiri. Tapi mereka kasih izin kita untuk menggunakan bantuan kalkulator. Oke. Oh iya, karena ini lombanya online, jadi Bapak Ibu guru hanya membantu Alessandra dan teman-teman untuk membuka link dari lomba tersebut dan diawasi oleh kamera ya. Ya, Ya, berarti komputer kameranya tetap aktif, jadi tidak ada kemungkinan untuk bisa nyontek atau mendapat jawabannya. ya. Oke, karena kalau seandainya ada bantuan dari luar, pasti kamera langsung bisa lihat. Dan langsung didiskualifikasi. Oh begitu. Bisa ikut. Oh, jadi kalau seandainya ketahuan diberikan jawaban langsung didiskualifikasi. Oke, Alessandra. Oke, lalu yang berikut. Kira-kira saat mengikuti lomba kemarin ada kesulitan tidak menurut Alessandra? Ada. Ada. Kira-kira apa kesulitannya? Itu karena kita harus bagi waktu untuk belajar. Terus Ya. untuk lomba itu, belum lagi nanti juga. Terus itu kita sementara ujian harian. Oh, jadi saat mempersiapkan diri untuk lomba ini, Alessandra dan teman-teman juga sedang melakukan ulangan harian. Oke, jadi Alessandra dan teman-teman harus bisa membagi waktu belajar untuk ulangan dan juga untuk persiapan lomba ini. Tetapi yang luar biasa, meskipun Alessandra dan teman-teman sedang mempersiapkan untuk 2 ujian sekaligus, tetapi hari ini terbukti bahwa Alessandra mendapatkan penghargaan Silver Awards. Nah, di sini terbukti bahwa Alessandra dan teman-teman sangat berbakat dalam waktu yang singkat bisa mempersiapkan diri dengan baik. Apalagi pasti kalau seandainya waktunya cukup panjang, cukup lama untuk persiapan, mungkin bisa lebih baik dari ini lagi. Oke, lalu saya dengar-dengar bahwa Alessandra ini adalah anak yang berprestasi di sekolah. Kira-kira Alessandra selain mengikuti lomba ini, lomba apa lagi yang pernah Alessandra ikuti? Olimpiade Sains. Oh iya benar, waktu itu Alessandra pernah
mendapatkan 5 besar untuk Kota Kupang dari jumlah peserta 150 siswa. Selain itu masih ada lagi? Lomba bahasa Inggris dengan Lomba bahasa Inggris dengan teman-teman. kawan-kawan. Itu Alexandra mendapat juara berapa? Itu kita terhambat karena corona. Padahal sebenarnya 2 minggu setelah itu kita lanjut lomba, tetapi pada saat itu kita karantina. Oh begitu. Jadi harusnya Alexandra dan teman-teman bisa mengikuti lomba yang berikut, tetapi karena pandemi COVID-19 akhirnya tidak dilanjutkan lagi. Oke, tidak apa-apa. Jadi Alexandra masih tetap bisa untuk belajar. Nanti ke depan kalau seandainya ada lomba lagi, entah itu offline atau online, Alexandra dan teman-teman bisa mempersiapkan diri. Oke Alexandra sangat luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat belajar dan di rumah tetap jaga kesehatan. Oh ya, sekarang bagaimana? Belajar dari rumah bagaimana? Menyenangkan tidak? Tidak terlalu. Tugasnya bagaimana? Alexandra bisa kerjakan? Bisa. Oke, tetap semangat belajar dan jangan bosan untuk belajar di rumah meskipun kelihatannya membosankan, tapi Alexandra dan teman-teman pasti bisa. Oke Alexandra, thank you. See you next time. Oke, berjumpa lagi dengan saya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Franz Immanuel Koeanan atau biasa dipanggil Rensi. Oke, Rensi ini adalah peserta kedua yang mendapatkan penghargaan apa, Rensi? Bronze Awards. Wah, luar biasa. Bagaimana perasaan Rensi ketika mendapatkan penghargaan ini? Senang. Selain senang apa lagi? Kaget ya? Oke, kenapa sampai Rensi kaget? Karena tidak tahu kenapa dapat. Oh ya, jadi tidak sangka bisa dapat penghargaan Bronze Awards ini. Oke, Rensi, kira-kira waktu Rensi mempersiapkan untuk mengikuti lomba ini, Rensi mempersiapkannya berapa lama? Kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan. Lalu bagaimana saat mempersiapkannya? Saat Rensi belajar dengan teman-teman, bagaimana prosedurnya? Pergi ke sekolah, Ya. lalu dibimbing oleh guru dan jaga jarak. Oh, jadi datang ke sekolah, dibimbing oleh Bapak Ibu guru, tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Iya. Jadi memakai masker dan juga tetap duduk jaga jarak. Oke. Kira-kira saat mempersiapkan lomba ini, dari Rensi sendiri ada kesulitan atau apa begitu? Ya, ada kesulitan. Di waktu. Kesulitan di waktu. Bagaimana? Apa yang terjadi dengan waktu? Waktunya kurang cukup. Oh, waktunya kurang cukup. Oh iya, karena ini waktunya sangat mepet ya. Lalu saat Rensi dan teman-teman mempersiapkan lomba ini, Rensi dan teman-teman sedang melakukan penilaian harian yang kedua. Iya, yang kedua. Tetapi tidak apa-apa meskipun Rensi dan teman-teman sedang mempersiapkan diri untuk penilaian harian 2, tetapi tetap juga membagi waktu untuk belajar dalam mempersiapkan lomba Olimpiade ini. Oke, Rensi dan teman-teman dari Citra Bangsa itu ada berapa orang yang ikut? 12 orang. Oh, 12 orang dari SDK Citra Bangsa. Yang mendapatkan penghargaan kira-kira berapa orang? 3 orang. 3 orang untuk yang mendapat penghargaan 3 orang saja? Ya. Bukannya Pak Franky ada dengar ada 8 orang? Yang itu dapat juara 4. Oh, dapat juara 4. Jadi Rensi dapat juara berapa? 3. Juara 3. Lalu yang juara 1 ada tidak dari Citra Bangsa? Tidak ada. Juara 2? Ada. Juara 2 berapa orang? Ada 2. Oh, juara 2 2 orang, juara 3 1 orang. Lalu yang juara 4 berapa orang? Ada 5 orang. 5 orang. Wow, berarti semua jumlahnya 8 orang dari 12 orang yang dikirimkan oleh SDK Citra Bangsa.
Untuk yang 4 orang tetap semangat belajar. Nanti kalau ada kesempatan lagi silakan ikut. Oke. Remsi, terima kasih banyak untuk hari ini. Kamu luar biasa. Tetap semangat belajar. Lalu di rumah jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Ini adalah kali pertama ya Remsi mengikuti lomba ini. Kali pertama. Oh, tidak pernah ikut lomba selama ini. Ya. Oh, jadi ini pertama kali, tapi luar biasa meskipun Rensi baru pertama kali mengikuti Olimpiade ini, tapi langsung mendapatkan Bronze Awards. Wah, luar biasa ini. Tidak semua anak-anak mendapatkan kesempatan yang sama seperti Rensi. Oleh karena itu tetap semangat belajar dan jangan lupa di rumah untuk tetap menjaga kesehatan. Tidak boleh keluar-keluar dulu ya, di rumah saja dulu. Oke, di rumah saja dulu. Terima kasih Rensi. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Iya, terima kasih. Terima kasih. Sobat Citra Bangsa, saat ini saya sudah dengan Esra Mauko. Halo Esra, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini Esra? Puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan baik. Nah, Esra ini adalah anak ketiga yang mendapatkan penghargaan dalam lomba GBMO ini. Esra mendapatkan penghargaan apa kemarin, Esra? Silver Award. Silver Awards. Wah, keren. Tadi sama dengan Alexandra ya berarti. Oke. Esra, saat kamu mempersiapkan diri untuk Olimpiade ini, kira-kira apa kesulitan Esra? Ya, kesulitannya tuh mungkin di waktunya sih Pak. Jadi ya, persiapannya mungkin kurang waktunya, soalnya harus bagi sama mulai kerja tugas ini ulangan sama tugas tryout juga kan waktu itu. Oh iya, jadi posisi saat itu tugasnya banyak ya? Iya Pak. Lalu tugasnya sudah banyak, lalu ada penilaian harian lagi. Iya Pak. Oke, jadi Esra harus mempersiapkan diri untuk lomba, lalu untuk ujian, belum lagi ada tugas-tugasnya. Tapi Pak Franky mau tanya lagi untuk Esra, kira-kira saat Esra mempersiapkan diri itu materi apa yang cukup sulit untuk Esra? Oh ada beberapa, tapi kayaknya saya sudah lupa, soalnya ada banyak materi yang Ada belajarkan. Kira-kira satu saja yang menurut yang agak susah menurut Esra apa? Mungkin ada yang soal bunga berbunga itu saya kadang-kadang agak kesusahan kalau terlalu banyak dan berbelit-belit. Oh, karena soalnya terlalu panjang ya mungkin ya. Jadi ya memang kalau seandainya untuk soal yang agak panjang harus kemampuan membaca kita harus bagus. Jadi harus baca berulang-ulang kali supaya bisa mengerti maksud dari soal tersebut. Lalu di saat lomba kira-kira waktu itu ada tidak soal yang sangat sulit menurut Esra? Ada, tapi kayak itu soal cerita panjang sekali, tapi saya tidak hafal dan itu isian. Oh, isian. Oke, lalu kalau misalkan soal-soal yang menurut Esra paling mudah itu tentang apa? Ya, mungkin penambahan biasa aja itu, dan itu kan boleh pakai kalkulator. Ini lombanya mengizinkan dari sana boleh mengenakan kalkulator, jadi karena itu Esra langsung pakai kalkulator saja kalau yang kurang menambah kali itu loh. Oh iya, jadi kalau penjumlahan atau perkalian yang biasa itu bisa digunakan kalkulator ya. Tapi tadi teman-temannya Esra bilang bahwa saat lomba itu mereka diawasi oleh kamera dari komputer. Oh iya Pak, supaya tidak boleh kecurangan atau supaya tidak terjadi kecurangan ya. Jadi betul-betul lombanya ini hasil dari anak-anak sendiri. iya Pak. Oke. Lalu Esra, kira-kira bagaimana perasaan Esra ketika mendapatkan penghargaan ini? Ya, senang sih. Cukup senang. Lalu waktu Esra mendengarkan pengumuman ini, waktu itu Esra sedang buat apa? Nah, main game sih kalau nggak nonton. Oh, waktu itu sedang main game. Pasti saat sudah mendengar informasi ini, reaksi Esra bagaimana? Rank saya turun, dan tapi saya juga, orang tua saya tidak marah kalau saya hanya dapat silver. Oh gitu. Orang tua tetap senang ya meskipun Esra mendapatkan silver. Ya, itu saya
dengar ini apa, saya mama yang suruh cek waktu saya lagi bermain game. Ya. Lalu? Saya kalah, habis itu baru sama mama kasih tahu. Oh. Tapi luar biasa ya, Esra mendapatkan Silver Awards ini. Ini untuk Olimpiade ini pertama kali ya Esra ikut? Iya. Yang GBMO. Oh iya Pak. Pertama kali. Dan langsung mendapatkan Silver Awards. Kira-kira untuk pengalaman Esra dalam mengikuti Olimpiade, apakah ini pertama kali mengikuti lomba atau sudah pernah sebelumnya? Wah, sudah pernah, cuman kayaknya yang sebelumnya tuh kalah. Oh, sudah sebelumnya kalah ya. Lalu Olimpiade yang lain di sekolah pernah ikut Esra? Kayaknya sih pernah sih. Pernah. Kali aja. Oh iya. Waktu itu Esra juga pernah ikut cerdas cermat ya? Cerdas cermat matematika. Oh iya Pak. Itu dapat juara berapa? Nah, satu sih. Juara 1. Wih, 1 sih harusnya Esra senang dong kalau dapat juara 1. Itu kan dulu Pak. Oh, itu kan dulu, sudah agak lama ya. Lalu Pak Franky pernah dengar bahwa Esra ini adalah seorang siswa yang menang lomba Olimpiade Matematika di tingkat SD Kota Kupang. Tetapi waktu itu karena pandemi COVID-19 ya Esra, jadi tidak sempat lanjut ke tingkat provinsi. Iya Pak, betul. Oh, tidak sempat lanjut, tapi Esra sempat persiapkan diri. Iya Pak, sempat sebelum apa nih, waktu setelah dengar pengumuman juga saya belajar lagi untuk persiapan. Wah, luar biasa. Padahal Esra sudah sangat punya niat untuk mengikuti Olimpiade di tingkat provinsi ini, tetapi karena pandemi COVID-19 sehingga lomba ini tidak diadakan lagi. Tapi Esra jangan patah semangat. Nanti di kesempatan berikut pasti ada lagi. Mungkin saat ini kita dihalangi oleh pandemi ini, tapi ke depan Pak Franky sangat percaya bahwa Esra bisa mengikuti lomba ini mungkin sampai tingkat nasional. Amin ya Esra. Amin. Oke Esra, ini saya lihat Esra punya prestasi banyak. Kira-kira Esra bisa tidak motivasi teman-teman yang sedang belajar di rumah supaya mereka juga tetap semangat untuk belajar matematika? Karena Pak Franky dengar ada banyak sekali anak-anak itu yang merasa bahwa matematika itu sulit, padahal sebenarnya matematika tidak sulit ya Esra ya. Ya, kira-kira apa pesan Esra untuk teman-teman? Ya, harus semangat belajar dan tidak gampang menyerah. Ya. Jaga kesehatan juga. Oke, jadi untuk teman-teman semua di rumah, Esra pesan jangan cepat menyerah, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Oke Esra, terima kasih untuk hari ini. Esra sangat luar biasa. Nanti kalau bisa lagi Esra bisa datang ke sini untuk bersama-sama dengan Pak Franky. Oke Esra? Iya Pak. Oke, thank you Esra. Sobat Citra Bangsa, di sini sudah ada Pak Agung. Pak Agung ini adalah salah satu guru pembimbing dari ketiga anak-anak yang sudah berprestasi tadi. Pak Agung, selamat pagi. Selamat pagi Pak Franky. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agung? Ya, puji Tuhan masih sehat. Ya, masih sehat. Terlihat ya dari wajahnya Pak Agung ini juga sangat senang karena ketiga anaknya mendapatkan penghargaan. Ya. Pak Agung, saya mau tanya dulu, kira-kira waktu Pak Agung mempersiapkan anak-anak ini kira-kira berapa lama Pak Agung? Ya, kita waktu pertama kali tahu informasinya itu di sekitar bulan Agustus. Memang sudah agak terlambat. Iya. Ya Agustus, tapi puji Tuhan waktu itu kita langsung ambil langkah cepat untuk menghubungi anak-anak, kita segera mendaftar dan langsung mulai bimbingan. Jadi kita bimbingannya sekitar 1 bulan saja. Oh, bimbingannya kurang lebih 1 bulan. Lalu Pak Agung, waktu bimbingannya apakah online atau offline? Ya, awalnya kita berpikir untuk mau mengadakan bimbingan online. Iya. Cuman kita berpikir kalau matematika ini terlalu banyak tekniknya, apalagi mereka nih soalnya nanti soal cerita. Iya. Nah itu berarti walaupun konsep dasarnya sama, Iya. tapi masing-masing soal punya penyelesaian yang berbeda-beda. Oh, Nanti iya. dikombinasikan dengan konsep yang berbeda, sehingga akhirnya kita ambil keputusan ya walaupun ada pandemi, Iya. tapi tetap kita ambil keputusan untuk masuk. Karena kita lihat juga jumlah siswanya cuma 12 orang, kemudian waktu itu Kupang masih belum zona coklat, Iya. jadi ya kita ambil keputusan bimbingannya offline di sekolah. Iya. Tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya benar, jadi Iya. kita tetap saat datang pagi ada hand sanitizer, kemudian Iya. saat anak-anak selesai pulang pun kelasnya kita semprot disinfektan seperti itu. Oh, luar biasa. Berarti kita tidak ragukan lagi kesterilan ruangan tersebut. Iya. Oke, Pak Agung, lalu bagaimana? Kira-kira ada kesulitan tersendiri tidak dari Pak Agung beserta dengan teman-teman pembimbing lainnya untuk membimbing anak-anak?
Kalau kesulitan sih sebenarnya tidak ada karena anak-anak bekerja sama dengan sangat baik. Cuman yang menjadi kekhawatiran waktu itu ya karena pandemi saja. Jadi kita awalnya juga khawatir apakah orang tua mengizinkan tidak kalau anak-anak ke sekolah, karena ini kan anak-anak ya, kita tidak bisa seberapa kuat pun kita mengingatkan mereka pun pada saat, apalagi mereka sudah dari bulan Maret tidak bertemu, kemudian bertemu lagi di bulan Agustus, bertemu dengan teman, lalu pada saat berkomunikasi ya sudah berpelukan dan seterusnya. Nah jadi sebenarnya kalau kesulitan ya tidak ada masalah, anak-anak bekerja sama dengan sangat baik, cuman ya gitu, kita khawatir saja. Anak-anak luar biasa, mungkin karena sudah lama belajar di rumah, jadi saat disuruh belajar ke sekolah mereka betul-betul semangat. Apalagi kan, apalagi kan ini motivasinya untuk lomba lagi, jadi pasti mereka bersemangat dan bertanding dengan teman-teman sendiri. Lalu kira-kira Pak Agung bagaimana dengan jumlah pesertanya kemarin? Ada berapa orang semuanya? Nah kemarin itu kita ikutkan 12 peserta. 12 peserta. Nah, 12 peserta ya, puji Tuhan dari 12 peserta itu prestasinya lumayan bagus. Nah kita kemarin waktu bimbingan ada satu hal juga yang entah itu menjadi penghambat atau tidak bagi anak-anak. Tetapi pada saat mengikuti bimbingan itu di awal kita sudah sampaikan bahwa ini tahun kedua sekolah mengikuti kompetisi ini. Tahun lalu kita punya prestasi di tingkat nasional. Kita juara 3 di tingkat nasional. Jadi anak-anak juga sepertinya, aduh kita bisa tidak pertahankan prestasi yang sudah ada seperti itu kan. Jadi kita tetap kasih motivasi, saya, Pak Denny, Ibu Meti, kemudian Ibu Asri, kita selalu kasih motivasi bahwa jangan dijadikan beban. Santai saja kita belajar. Apalagi pada saat dikasih soal nanti, kalau memang kalian tidak bisa kerja ya jangan merasa tertekan. Kan kita belajar, kalau tidak bisa ya kita pelajari lagi. Nah jadi itu yang mungkin menjadi motivasi juga untuk mereka. Ya di satu sisi tekanan, tapi kita berusaha untuk mengubah persepsi mereka. Ini bukan tekanan, ini motivasi untuk kalau bisa kita mengajar prestasi yang sama, bahkan kita melampaui itu. Seperti itu. Luar biasa. Memang luar biasa, saya lihat Pak Agung, Ibu Meti, Pak Denny dan Ibu Asri memang mereka persiapannya betul-betul matang. Jadi puji Tuhan kita mendapatkan guru yang luar biasa, mereka membimbing anak-anak dengan baik. Dan juga untuk para orang tua di rumah, terima kasih sudah mendukung kegiatan ini sehingga guru-guru dan juga orang tua dapat bekerja sama dengan baik sehingga membimbing anak-anak, sehingga hasil yang kita dapatkan juga sangat memuaskan. Pasti Pak Agung ya, sangat memuaskan. Iya benar, kita sangat puas sekali. Karena kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, tahun lalu itu kita pesertanya lebih banyak yang mengikuti kompetisi ini, tetapi yang punya prestasi cuma 1 orang. Tahun ini kita ikutkan 12 peserta dan sangat luar biasa, 8 orang dari 12 peserta itu semuanya meraih penghargaan. Jadi keren. Kita dapat 2 silver, 1 perunggu, kemudian ada 4 penghargaan merit ya, peringkat 4. Luar biasa. Kalau seandainya tidak ada pandemi COVID-19 pasti saat ini anak-anak sudah di Surabaya ya? Iya benar. Harus mengikuti lomba di sana. Iya benar. Jadi waktu kemarin berdiskusi juga kita, guru pembimbing berdiskusi juga, kita berpikir ya ini negatifnya besar, yaitu anak-anak tidak bisa berangkat ke tingkat nasional, padahal itu ajang mereka mau jalan-jalan, kemudian bertemu apalagi dengan Surabaya kan? Iya Surabaya, ini nasional. Nah apalagi di sana tuh kita sudah tahu gambaran dari tahun lalu bahwa konsepnya itu sangat berbeda sekali dengan semua lomba yang selama ini mereka jalani. Di sana itu mereka benar-benar berwirausaha, itu babak finalnya. Nah jadi kita berpikir itu kesempatan yang sangat besar dan hilang karena pandemi. Tapi di satu sisi kita juga sempat bercanda. Coba bayangkan kalau 8 anak ini semuanya berangkat ke sana dan harus dijaga. Pasti akan kesulitan karena anak-anak SD maunya masing-masing, kemudian masih suka bermain, berkeliaran. Gurunya juga pasti ikut loh Pak. Iya. Sayang sekali ya tidak bisa ke Surabaya. Lalu kira-kira dari 12 orang itu mereka dari kelas berapa Pak? Nah 12 orang ini kita tidak semuanya kita ambil dari kelas 6, tapi untuk kita menjaga bibit kita, jadi kita berikan kesempatan kepada kelas-kelas yang di bawah juga. Ada kelas 4, ada kelas 5 itu juga ikut, kelas 6. Nah prestasi untuk silver dan bronze itu memang semuanya diraih oleh kelas 6. Tapi kita punya prestasi yang sangat luar biasa, yaitu anak-anak kita yang meraih prestasi merit yang peringkat 4. Itu mereka bahkan mengalahkan anak-anak kelas 6 dari sekolah-sekolah lain. Wah keren. Jadi sangat luar biasa sekali. Berarti ini mereka bisa dipersiapkan untuk mengikuti lagi tahun depan. Berarti tahun depan Citra Bangsa pasti lebih luar biasa. Kita harus lebih bagus lagi. Itu mungkin waktunya lebih lama lagi persiapan supaya
mereka betul-betul sudah siap untuk mengikuti lomba ini. Iya, kita berharap kan kita sudah punya 2 tahun sebagai kita sudah punya pengalaman 2 tahun. Iya. Jadi kita sudah bisa tahu bentuk-bentuk soalnya seperti apa, Iya, kemudian cara atau teknis lombanya seperti apa. Nah, mungkin ini menjadi modal yang sangat matang. Tinggal nanti kita akan bimbingan lebih dalam lagi dengan anak-anak. Iya, betul. Lalu tadi anak-anak juga bilang bahwa saat lomba itu mereka dikontrol oleh kamera. Jadi betul-betul ini tidak ada yang memberikan jawaban atau tidak ada kecurangan. Ini betul-betul hasil kerja dari anak-anak sendiri. Iya, benar sekali, Pak. Kalau tahun ini sangat diperketat. Iya. Nah, kalau tahun lalu itu memang anak-anak lomba menggunakan komputer, laptop juga, tetapi tidak ada pengawasan kamera. Sehingga mereka masih bisa melihat, oh ini soalnya seperti apa, untuk sebentar diberitahukan kepada gurunya, Pak tadi soalnya seperti ini. Jadi kita bisa persiapan tahun depan. Tapi tahun ini memang benar-benar diproteksi sekali sistemnya, sehingga kalau anak-anak meninggalkan, misalnya mereka mau ke toilet, mereka meninggalkan laptop pun akan dideteksi dalam beberapa detik. Tidak ada motion tubuh, berarti itu sudah dianggap pelanggaran. Itu pengurangan poin sampai bisa digugurkan. Seperti itu. Jadi memang kemarin waktu sebelum mulai lomba tuh, ayo yang mau ke toilet silakan ke toilet memang, karena sebentar tidak bisa kemana-mana. Iya, betul. Seperti itu. Lalu memang kita sempat kewalahan juga karena ada anak yang sudah selesai terlebih dahulu. Nah, kalau untuk anak SD kebetulan semuanya kemarin di satu ruangan. Yang sudah selesai terlebih dahulu, mereka pasti punya kecenderungan untuk berbicara atau bercerita. Sedangkan selain deteksi wajah, itu mereka juga deteksi suara. Jadi kalau ada sampai suara yang masuk, itu juga dianggap sebagai kecurangan lain. Jadi memang sangat-sangat bagus sekali sistem tahun ini. Jadi Citra Bangsa sudah siap lah ya untuk tahun depan ikut lagi. Ya, kita sangat siap dan kita mau untuk berprestasi lebih dari tahun ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Ini juga mungkin motivasi untuk yayasan kita, lalu untuk kepala sekolah dan juga guru-guru, bahkan anak-anak tersendiri supaya lebih mempersiapkan diri lagi supaya bisa ikut tahun depan. Iya, benar Pak Franky. Jadi dalam kesempatan ini saya juga mau sampaikan terkhususnya kepada anak-anak bimbingan yang mungkin belum sempat mendapatkan prestasi pada kesempatan kali ini, jangan berkecil hati. Betul. Karena kalian sudah bisa ikut bertanding saja, itu sudah merupakan hal yang sangat luar biasa. Betul. Jadi kecuali kita tidak bertanding, nah itu kita disebut orang yang gugur, orang yang kalah. Tapi kita sudah bertanding, kita sudah memberikan yang terbaik. Nah, prestasi itu mungkin masih tertunda. Kita masih punya kesempatan di tahun depan. Pokoknya tetap belajar, tetap berjuang. Nah, ini juga pesan untuk seluruh anak-anak di Citra Bangsa, bahkan di jenjang-jenjang pendidikan yang lain, TK, SMP, SMA, bahkan sampai ke universitas. Kalau kita semua punya potensi, tinggal kita menggali, mengembangkan, pasti kita berhasil. Iya, betul. Tetap semangat. Oke Pak Agung, terima kasih banyak untuk hari ini. Luar biasa, sukses selalu untuk SDK Citra Bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Franky, selamat pagi.